Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Shine Bright, Advancing G20 Solar Leadership. Interest from diverse sectors are high, and it is necessary to create and foster an enabling environment to nurture growth. G20, the largest economy in the world, which have ratified Paris Agreement, have the most responsibility to limit global temperature rise. And G20 countries, as we know, account for 80% of global energy-related CO2 emissions. Political process to phase out fossil fuels and increase renewable energy targets are too slow to stay within the carbon budget left to limit global temperature rise to 1.5 degrees. And we surely need bolder action to avoid worsened climate crisis. Actually implemented today will likely still become a hurdle in solar auctions. And one of the main issues for local content modules is this subpar efficiency and also at the higher cost than imported tier 1 PV modules, which also plays a role in the financing part, whether you can get cheaper financing or even bankable deemed bankable to get financed. Well, first of all, the sun doesn't shine as much in Europe as it does here, so I wouldn't say that maybe Europe is the best place to learn in terms of how to do it. But on the other hand, you know, we have a very strong policy framework for renewable energy in general that I think can be very useful for solar. So you know, it's about how do you make policies, how do you make proper political incentives, how do you make, for example, like I was referring to with India, a solar mission, how do you make sure that there is really sufficient both political, financial incentives, how do you make sure that you have the proper supply chain in place. I saw somewhere in the report and the questions that you know, a lot of the production of solar panels, for example, is taking place in China. What are the opportunities for a country like Indonesia to maybe do their own production, to look at their own value chain and so on. So I think it's a whole network that has to be looked at. We help them move from the non-solar policy regime to a country where they have more flexible and solar energy-related policies. So that's how we help member countries. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar, tersebar di atap PLTS terapung maupun PLTS ground mounted. Karena itu, sebagai bangsa yang besar dan memiliki potensi yang luar biasa, kita harus punya optimisme yang tinggi, sehingga pemanfaatan energi terbarukan dapat kita akselerasi di bumi Nusantara. Tentunya selain PLTS dalam skala besar, PLTS atap adalah salah satu alternatif agar pemakaian PLTS dapat tersebar secara cepat dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain itu, PLTS atap juga dapat membantu program dekarbonisasi industri bagi pelaku usaha sehingga dapat mempercepat penurunan emisi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan. Indonesia harus mampu untuk memberikan solusi terhadap transisi energi yang harus dilakukan oleh stakeholder yang tidak membebani anggaran negara, tetapi dapat memberikan akses energi bersih terhadap industri maupun rumah tangga. Sehingga melalui program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, Indonesia mampu untuk menciptakan akses pasar sehingga tercipta hilirisasi industri dan ujungnya juga memberikan lapangan kerja hijau terhadap masyarakat Indonesia. Di Indonesia, seperti kita ketahui terhadap PLTS juga terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pengetahuan masyarakat terhadap PLTS yang sangat minim. Kedua, tersedianya tenaga pemasang
yang baik dan dapat memberikan jaminan kehandalan terhadap PLTS atap. Untuk itulah AIC mendorong terciptanya solarpreneur atau pengusaha-pengusaha UMKM energi sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi dan sistem PLTS yang handal untuk pemasangan di rumah-rumah di seluruh Indonesia. Aktor penting yang dibutuhkan tentunya yang paling bersuara dalam hal ini adalah konsumen. Karena konsumen dapat menentukan dan memiliki nilai tawar terhadap distributor energi. Seperti kita tahu, PLTS adalah sumber energi yang dapat dimiliki dan dapat memberikan akses terhadap pembangkit listrik pribadi di rumah-rumah maupun industri. Karena itulah, dengan makin banyaknya demand terhadap energi bersih, ini akan dapat mendorong akselerasi karena prosesnya adalah demand yang tidak bisa kita nafikan. Pada saat ada industri yang membutuhkan energi bersih, maka dengan sendirinya penyedia listrik maupun pengguna dapat berubah menjadi prosumer atau produsen dan konsumer. Baik, yang pertama tentunya regulasi itu sendiri. Regulasi memang sudah memperbolehkan untuk katakan rooftop sebagai salah satu jenis PLTS yang pertumbuhannya diharapkan sangat cepat. Tetapi memang ada beberapa kendala karena keterbatasan PLN, baik keterbatasan teknis maupun keterbatasan finansial maupun juga keterbatasan market ya, karena PLN sendiri juga memerlukan pasar untuk mengembangkan bisnisnya, sehingga di sini terjadi suatu kompetisi antara rooftop yang diusahakan oleh pihak swasta maupun PLN dalam hal menjual listrik. Ini menjadi suatu tantangan yang harus diselesaikan, yaitu dengan bagaimana menumbuhkan beban listrik secara optimal sehingga PLN tidak lagi merasa berkompetisi dengan pengusaha rooftop, tapi justru malah terbantu karena sistemnya yang akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih bersih karena ada rooftop. Saya kira itu. Pemanfaatan energi surya masih rendah. Pertama mungkin karena peraturan yang ada kurang kondusif ya. Waktu itu Dewan Energi merekomendasikan supaya berjalan ya, untuk tahap awal itu gunakan feed-in tarif. Dan ternyata kita belum menggunakan feed-in tarif untuk energi surya. Nah, jadi salah satu kenapa belum itu karena tarif yang ada itu tidak membuat investasi surya bagi orang rumah tangga ini menarik. Ya, seperti contoh yang saya pasang sendiri, saya hanya melihat kalau untuk kembali modal itu bisa jika bunga uang investasinya itu dihitung tanpa bunga. Kalau dihitung tanpa bunga, saya akan kembali modal, kira-kira saya pasang 3,2 kW, itu biayanya 37 juta, penghematan saya 500.000 sebulan, jadi per tahun 6 juta, dia akan kembali modal 7 tahun tanpa hitung bunga. Nah, tapi tentunya kalau orang invest dengan pinjam di bank, ini belum layak gitu loh. Nah, supaya untuk layak, dua hal yang perlu terjadi kan, apa harganya bisa lebih murah, ya, ini faktor utama, atau juga harga belinya listrik PLN lebih tinggi. Sekarang listrik PLN sudah ada kenaikan, tetapi peraturan energi surya belum ada. Jadi tantangannya itu adalah